Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, saat ini stunting masih menjadi salah satu tantangan akan pembangunan kualitas manusia di Provinsi Sumatera Utara, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga dinas-dinas terkait bagaimana caranya untuk dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara. Kalau kita lihat dari survei Gizi Indonesia, pemirsa, bahwa ada dikatakan penurunan sebesar 4,7% menjadi 21,1% dari sebelumnya, yakni 25,8%. Lantas apa yang tengah dan telah dilakukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dalam hal upaya untuk dapat menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara ini, dan seperti apa gambaran kasus stunting di Provinsi Sumatera Utara yang akan kita hadirkan ke hadapan Anda pemirsa kurang lebih 1 jam, tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Widya Utami Putri. Iya, terima kasih Bang Azril. Nah, ini kembali lagi kita membahas stunting ya di Markombur, karena memang kembali lagi kita perlu mengedukasi masyarakat melalui program kita Markombur akan pentingnya untuk mencegah dan bagaimana juga upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatasi stunting di Sumatera Utara. Tadi kan Bang Azril sudah sampaikan kalau data terakhir di 2022 sudah menurun begitu ya Bang Azril, terkait dengan prevalensinya menjadi 21,1%. Tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga punya target gitu ya, karena minimalnya itu saja kan harusnya 20% kalau saya tidak salah ya. Nah, ini target dari Pemprov Su adalah 18,55%. Nah, kira-kira untuk mencapai target ini sudah program apa aja yang dilakukan? Benar gitu sekali. Ya. Apa kiat-kiat berhasilnya ini dalam upaya menurunkannya? Mengingat 4,7% sudah turun, artinya berhasil dan perlu kita refleksikan untuk tahun-tahun berikutnya seperti apa ini. Dan kita optimis tentunya ya Bang Azril akan terus ada penurunan untuk prevalensi stunting. Kira-kira narasumber kita hari ini ada siapa aja Bang Azril? Baik, terima kasih Widya atas atensinya, dan pemirsa, untuk mempertajam informasi kami terkait tema kami upaya BKKBN menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara, telah hadir bersama kami kepada yang terhormat Bapak Dr. Munawar Ibrahim SK MPH selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik Pak Munawar? Baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Sudah saya perkenalkan yang ganteng, kini giliran Widya untuk perkenalkan yang cantik juga. Oke, baik. Ini sudah ada Ibu Nurjani Rashid SAGMA. Beliau adalah Ketua Satgas Stunting Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini yang selalu menggalakkan bagaimana kemudian juga menurunkan stunting begitu ya Bang Azril di Sumatera Utara. Ini topik yang sangat menarik sekali. Pasti dong, apalagi terlebih yang orang tua di sana harus mengetahui juga. Ada nanti kita tanyakan juga terkait 48 hari anak lahir ke muka bumi ini harus dilakukan SHK. Betul sekali. Oke, tapi kita kayaknya perlu mencoba mendalami lagi sebenarnya kasus stunting saat ini di Sumatera Utara sudah seperti apa begitu ya. Kita langsung tanyakan saja ke Pak Dr. Munawar Ibrahim. Pak, ini gambaran kondisi stunting, kasus stunting di Sumatera Utara saat ini seperti apa? Iya. Saya pikir seperti disampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu berdua ini udah luar biasa sekali ya. Artinya sudah ada gambaran awal bagaimana perkembangan upaya-upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Gambaran sana ini adalah kita on progress. Kita harap pada tahun 2024 nanti, setelah kita evaluasi, itu sedianya harus berada pada angka 14% secara nasional. Itu semua wilayah di Provinsi Republik ini juga mengarah ke situ. Tidak terkecuali kita di Sumatera Utara. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Mbak tadi, bahwa memang kita pada tahun 2023 ini, itu adanya di 18%. Kira-kira begitu. Kalau itu terjadi kan on the track. Berarti tidak sulit lagi untuk mencapai angka 14 pada tahun 2024 yang akan datang. Tapi selisih saja satu, itu beban plus yang harusnya mungkin kalau saat ini harus turun 4 terus setiap tahunnya, itu akan ada beban tambahan. Oleh karena itu semua pihak, termasuk pemerintah melalui TPPS, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai kecamatan dan desa, ini harus berusaha sekuat mungkin. Ini mencapai angka supaya on the track tadi, on the track, on the time. Jadi secara apa juga itu akan berjalan kepada angka 14 pada akhirnya nanti. Kalau ada selisih 1 digit saja, itu beban untuk tahun berikutnya. Seperti tahun ini kita harapkan sebenarnya kita ada angka 20. Tapi ya sudah, alhamdulillah kita bisa
21,1. Oke juga, mungkin pada tahun ini ya kita sekitar itu juga. Oke. Sehingga angka 18 bisa kita capai. Iya, oke. Perlahan tapi pasti, kurang lebih Perlahan seperti itu ya. pasti itu yang harus kita katakan kepada Betul. masyarakat. Wida dan juga pemirsa, berbicara tentang kasus penanganan stunting ini, ada bersama kita Ibu Nurjani Rashid ini selaku Ketua Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara ini. Pasti kalau berbicara tentang upaya, ada tindakan yang masif yang bisa untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara ini. Mengemban amanah selaku Ketua Satgas ini, apa yang telah dilakukan dan tengah dilakukan, Bu? Silahkan. Baik, para pemirsa sekalian. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan tadi, bahwa memang banyak sekali upaya-upaya ataupun langkah-langkah strategis yang kami tempuh selama hampir 1 tahun ini gitu ya. Ini sudah hampir memasuki triwulan keempat gitu di tahun ini. Jadi seperti misalnya pembentukan TPPS. Jadi TPPS ini adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting. Jadi salah satu langkah strategisnya yaitu kita BKKBN gitu ya, yang senantiasa berkoordinasi dengan Bapelitbang Provinsi dan mitra OPD lainnya di level provinsi, itu telah membentuk yang namanya TPPS di berbagai level. Jadi ada TPPS di tingkat provinsi, kemudian ada tim percepatan penurunan stunting ataupun TPPS di tingkat kabupaten kota, bahkan telah kita bentuk juga TPPS di tingkat kecamatan dan juga sampai ke level desa maupun kelurahan. Itu pertama. Yang harapannya nanti mereka senantiasa berkolaborasi dan duduk secara reguler gitu ya untuk membicarakan kira-kira kendala-kendala apa di lapangan, kemudian hal apa lagi yang perlu ditingkatkan dan sebagainya dalam upaya tentunya percepatan penurunan stunting di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua, kita juga telah membentuk ataupun telah meng-SK-kan sebanyak 30.900 sekian tim pendamping keluarga. Oke. Jadi TPK ini ya per desa dia ada tiga orang, 3 orang dari desa mereka sendiri. Jadi di 3 orang mereka ini itu terdiri dari 3 komponen mereka. Jadi ada dari kader desanya, misalnya kader KB-nya. Kemudian ada dari tenaga kesehatan, baik itu bidan desa maupun perawat. Kemudian ada dari PKK-nya, pengurus PKK-nya. Jadi ada 3 orang. Yang mereka ini bertugas mendampingi berbagai sasaran yang ada di desa, gitu ya. Seperti misalnya kan kita ketahui kalau dalam kaitannya dengan percepatan penurunan stunting itu ada 6 sasaran yang perlu didampingi oleh TPK ini. Jadi ada mulai dari calon pengantin, gitu ya. Kemudian ada pendampingan untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu pasca melahirkan, gitu ya. Kemudian juga keluarga yang mempunyai baduta dan balita gitu ya. Baduta itu bayi 2 tahun. Dan ada badutanya gitu ya. Balitanya bayi 5 tahun. Jadi TPK inilah yang bergerak gitu ya, melakukan KIE, kemudian juga menjadi semacam jembatan ataupun yang memfasilitasi ketika ada datang bantuan, baik bantuan yang sifatnya dari pemerintah maupun dari BAAS, ya, Bapak Asuh atau Bunda Asuh anak stunting gitu ya. Kemudian juga melakukan berbagai hal terkait dengan surveillance. Jadi mereka terus mendata secara reguler gitu, kira-kira ini ada kasus apa dan sebagainya gitu. Kemudian juga mereka yang memfasilitasi rujukan. Kalau ada misalnya anak stunting tadi disebutkan ataupun keluarga berisiko stunting yang butuh rujukan gitu ya. Ada anak mungkin dengan penyakit penyertanya dan sebagainya, dia akan membantu merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat atau bahkan ke fasilitas kesehatan umum di tingkat kabupaten kotanya. Kemudian juga selain itu langkah ketiga juga kami ini telah merangkul ini apalagi sejak Pak Kaper baru kami ini telah merangkul berbagai mitra kami gitu. Jadi termasuk Forkopimda, baik itu Polda gitu ya. Kemudian juga Pak Pangdamnya, kemudian juga bahkan dengan pihak kegubernuran sendiri gitu. Jadi untuk juga kita mendampingi ataupun melakukan berbagai hal dalam kaitannya dengan percepatan penurunan stunting dalam kerangka pentahelik namanya. Jadi di dalam pentahelik itu ada 5 unsur lagi gitu. Jadi ada di situ perguruan tinggi, ada pelaku usaha ya Bapak ya, kemudian ada dari media termasuk hari ini adalah sebagai kerja-kerja pentahelik juga sebenarnya tanpa kita sadari ini. Bagaimana percepatan penurunan stunting itu terpublish gitu ya.
kemudian juga ada masyarakatnya itu. Oke. Sebelum ke Widya dan juga pemirsa, saya ingin masih bertanyakan adanya 3.900 sekian yang mana terdiri dari tim pendamping. Tujuannya itu untuk memberikan sosialisasi dan juga pendamping kepada para ibu-ibu yang ingin mendapatkan akses dari pemerintah tersebut. Sejauh ini, apakah istilah hal tersebut sudah efektif untuk masyarakat mengetahui hal tersebut, Ibu? Tentunya sudah. Kenapa? Karena TPK ini dia bukan ketika kita pilih gitu ya, dipilih oleh desa sendiri misalnya, dia bukanlah orang luar, akan tapi memang orang berasal dari desa tersebut. Makanya kenapa juga salah satu upaya lain yang kami lakukan sebenarnya bagaimana si TPK ini juga terbiayai gitu. Jadi telah dilakukan juga upaya oleh BKKBN, jadi pembiayaan kepada TPK ini itu dari BOKB. Dari BOKB, jadi dibayarkan pulsanya setiap bulan 110.000, kemudian ada biaya transportasi 100.000 sebulan gitu untuk biaya pendampingan melakukan 4 hal tadi itu. Kemudian juga hal lain yang kami lakukan di Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara yang tentunya juga dengan senantiasa bekerja sama dengan BKKBN dengan Pak Kapur kami, itu juga kami mencoba memfasilitasi ataupun mengadvokasi seluas-luasnya kepada Dinas PMD itu adalah untuk pendanaan kepada TPK ini juga bisa melalui dengan pemanfaatan berbagai sumber dana yang ada di desa, termasuk dana desa yang banyak sekali saat ini gitu kan. Di Sumatera Utara sendiri itu ada 265 miliar yang dikucurkan pusat untuk 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi TPK ini juga terbantukan dengan hal tersebut gitu. Oke, baik. Kalau bisa dikatakan sesuatu yang telah dilakukan dari pihak-pihak terkait ini sebenarnya sudah masif kepada masyarakat kita ini untuk mendorong terjadinya penurunan angka stunting di wilayah Provinsi Sumatera Utara, baik dari hal-hal yang konkret telah dijabarkan oleh dari Ibu ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu ini juga menjadi pemahaman dan juga atensi terhadap penurunan angka stunting di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini. Tidak hanya dari orang Ibu ini, tapi tadi disebutkan unsur Forkompimda layaknya TNI dan juga Polri ikut turut serta berpartisipasi. Benar sekali. Semua pihak sebenarnya sangat peduli sekali ya Bang Azril terhadap bagaimana langkah untuk menurunkan stunting begitu ya di Sumatera Utara. Kerjasama dengan semua pihak ini patut kita apresiasi juga sebenarnya. Baik, baik, nah, Widya. Kita ke Pak Munawar lagi ya, Siap, Pak ya. Munawar. Nah, terkait dengan stunting ini kan memang perlu sekali bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, sampai saat ini Pak Munawar, memang kan angka prevalensinya sudah turun gitu. Tapi pemahaman masyarakat, para orang tua begitu terhadap kasus stunting sejauh ini seperti apa sih sebenarnya? Tahan dulu Widya dan Pak Munawar, ada yang mau lewat nih banyak di televisi pemirsa. Sesaat lagi pemirsa jawabannya setelah yang satu ini. Iya. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya upaya BKKBN menurunkan angka stunting di Sumatera Utara, yang tentunya kami masih memiliki banyak pertanyaan yang menjadi referensi dan juga sumber pengetahuan Anda terkait tema kami. Tadi Widya masih ada yang bergantung, silahkan diluruskan supaya tidak tergantung. Banyak yang menggantung ya Bang Azril, tapi ternyata Widya kemudian memahami, kayaknya kita harus bahas juga terkait hal ini Bang Azril. Kenapa sih sebenarnya percepatan penurunan stunting itu penting sekali ya begitu? Kita langsung tanyakan saja ke Pak Munawar ya. Pak Munawar, kenapa sebenarnya Pak percepatan penurunan stunting ini sangat penting untuk dilakukan? Ada apa sebenarnya nih Pak Munawar? Baik, ini luar biasa pertanyaannya. Mbak begini, misalnya suatu hari pertandingan sepak bola Indonesia lawan Thailand atau Malaysia, sesama ras Melayu, Mbak bisa lihat dari tinggi badan saja, kita udah kalah jauh. Strongnya itu apa? Kita udah kalah jauh. Jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya, kenapa Indonesia selalu kalah? Jawabannya ada di foto pemain sebelum pertandingan dimulai. Oke, I see. Rata-rata ukuran orang kita itu udah rendah sekarang. Dibanding dengan sesama puak Melayu. Malaysia misalnya. Itu menyedihkan sekali. Oleh karena itu, kita sambut inisiasi Bapak Presiden menyahuti situasi ini. Pembangunan sumber daya manusia jauh lebih penting daripada hanya membangun infrastruktur saja. Jalannya bagus, jembatannya bagus, tol yang udah cukup panjang, tapi sumber daya manusia kan kita keteteran. Itu dari ukuran fisik ya, main bola. Mungkin kompetisi-kompetisi internasional juga kita udah banyak kalah sekarang. Oleh karena itu, beranjak dari situ bagaimana membangun sumber daya manusia yang disampaikan tadi itu jauh lebih penting, yaitu bagaimana template-nya orang Indonesia harus kita bangun dari dasar. Ketiga, ukuran 2 tahun
sejak persiapan perkawinan tadi udah lalai atau abai, maka siap-siaplah menerima generasi sekarang yang memang rata-rata lebih pendek, ukuran fisik, dan lebih kurang cerdas dari ukuran IQ. Termasuk intelektual ya Pak? Intelektual. Makanya oleh karena itu, ini sangat penting sekali kita membangun sumber daya manusia sejak fase remaja, usia pernikahan perkawinan tadi kalau bahasa Bu Nurjani, sampai 2 tahun pertama. Itu masa-masa yang akan sangat menentukan bagaimana manusia yang akan lahir itu ke depan. Salah satu faktor adalah bagaimana kebutuhan pemenuhan nutrisi itu harus terpenuhi. Di samping juga lain kasih sayang dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi kunci manusia Indonesia untuk masa yang akan datang. Kita nggak terlambat. Bagaimana kita harus berusaha dari sekarang terus ini dapat memacu pertumbuhan anak-anak Indonesia lebih tinggi secara fisik dan lebih cerdas secara intelektual. Oke, nah kalau tadi kan kita memang akhirnya memahami nih bahwasannya penting untuk melakukan penanganan stunting. Nah masyarakat kita nih kembali lagi nih Pak Munawar, sudah sepaham apa begitu terkait dengan penting loh untuk memahami stunting itu dan untuk menanganinya begitu saat ini seperti apa? Relatif kalau saya bilang, tetapi dari upaya-upaya yang dilakukan sangat serentak. Di pusat sendiri sekali Pak Wapres, Wakil Presiden yang terlibat sebagai ketua penanganan stunting. Seterusnya untuk masing-masing provinsi Pak Wakil Gubernur, Kabupaten Kota Pak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, sampai Pak Camat dan Kepala Desa ini sudah terlibat. Kalau sampai ada warga Indonesia yang tidak mengerti tentang stunting ini, pertanyaan berikutnya ada apa dengan apa? Mungkin. Nah, berbagai media sudah dilibatkan. Kalau bahasa Bu Nurjani tadi, pendekatan stunting di Indonesia itu adalah konsep pantahelik itu, melibatkan semua pihak, termasuk dunia perguruan tinggi. Bukan hanya bagaimana mengobati stunting, mencegah stunting, mempercepat penurunan stunting, tapi apa itu stunting kepada masyarakat. Itu semua pihak harus menyuarakan ini, termasuk inisiasi yang kita lakukan pada hari ini oleh Mbak dan Masnya ini. Mudah-mudahan ini juga sampai ke masyarakat, juga disaksikan oleh masyarakat kita betapa pentingnya program ini kita laksanakan, sehingga anak Indonesia di masa depan adalah anak-anak yang hebat secara fisik, anak-anak yang cerdas dari segi intelektual, dan kayak Mbak Masnya cakep dan ganteng. Nggak ada cakep dan ganteng kalau kurang gizi. Itu kunci. Oke, baik, siap. Terima kasih atas pujiannya Pak, dan semoga juga menjadi acuan kepada masyarakat kita semua, khususnya pada orang tua ya Pak Munawar begitu. Nah kalau kita berbicara tentang angka stunting ini, otomatis ada yang dinamakan program-programnya yang siogianya diharapkan masyarakat adalah tepat sasaran. Kalau kita ingin tahu Pak Munawar dan juga Bu Nurjani, saya mungkin kepada Ketua Satgas ini, sasaran data yang diberikan apakah dari dinas sosial atau punya data sendiri menjadi referensi untuk bisa menyampaikan program-programnya terhadap penurunan stunting, Bu Nurjani? Baik, jadi kalau di khususnya untuk ini ya, pendampingan keluarga berisiko stunting atau kami sering menyebutnya KRS, itu harapannya memang adalah data dari kami BKKBN. Kenapa? Karena di BKKBN sendiri itu sebenarnya setiap 5 tahun sekali itu mengadakan yang namanya pendataan keluarga ya Pak ya, pendataan keluarga atau PK namanya di singkatannya, yang itu setiap tahun dilakukan verifikasi dan validasi. Jadi ada vervalnya atau pemutakhiran datanya itu per tahun. Yang untuk tahun 2023 ini juga sedang berlangsung pemutakhirannya. Jadi data verval inilah yang menjadi acuan BKKBN dan juga semua mitra OPD kami untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Jadi untuk data verval tahun 2022 sendiri, itu di Provinsi Sumatera Utara itu ada sebanyak 791.000 keluarga berisiko stunting yang dibagi dia menjadi 4 desil. Nah, jadi kalau dulu kan kalau dulu itu sering disebutnya kan keluarga prasejahtera 1, prasejahtera 2, tapi sekarang karena sudah dihubungkan juga dengan indeks pembangunan manusia gitu ya, dengan IPM, jadi bahasanya sudah jadi desil gitu. Jadi desil 1 itu adalah keluarga yang sangat miskin gitu. Keluarga yang sangat miskin yang ditandai dengan keluarga tersebut merupakan rumah tangga penerima Kartu Indonesia Sehat misalnya. Dia juga penerima Kartu Indonesia Pintar. Kemudian penerima berbagai bantuan dari pemerintah termasuk bantuan PKH misalnya. Kemudian juga penerima raskin gitu. Jadi di Provinsi Sumatera Utara sendiri itu kalau untuk keluarga yang desil 1 itu
itu juga masih cukup banyak, ada sebanyak 139.000 keluarga berisiko stunting yang dalam kategori sangat miskin di Provinsi Sumatera Utara. Oke. Adakah acuan atau indikator yang dikategorikan untuk mendapatkan pendamping Ibu kepada masyarakat kita? Apakah dia satu kecamatan atau per keluarga langsung diberikan 3 pendamping tadi? Dia memang per keluarga ya. Akan tetapi kan kita juga nggak ujuk-ujuk kenapa keluarga itu disebut keluarga berisiko stunting, itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba menunjuk. Apakah hal Tentu tersebut ada, berlandaskan pada ketentuan dari dinas sosial? tidak. Enggak, kalau di ini kan kalau dari BKKBN sendiri ada yang namanya ini faktor penapisan. Kenapa keluarga tersebut disebut keluarga berisiko stunting? Jadi ada dua indikator dia, 2 kategori. Jadi yang pertama adalah faktor sanitasi. Jadi ketika keluarga tersebut tidak mempunyai jamban yang layak dia. Kemudian juga yang kedua tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak. Kemudian ada satu faktor lagi adalah faktor 4T. Jadi di BKKBN ada namanya faktor 4T, yaitu menikah ataupun melahirkan terlalu muda, terlalu tua, kemudian juga terlalu sering itu melahirkannya, kemudian dengan jumlah anak yang terlalu banyak. Jadi ketika 2 indikator itu ada gitu ya di keluarga tersebut, maka termasuklah dia keluarga berisiko stunting. Dan juga dengan keluarga tentunya yang ada baduta dan balitanya gitu ya, dengan kategori yang tadi gitu. Sampai di sini konkret dan paham mungkin kepada pemirsa juga ya Widya. Widya juga seperti itu Widya. Baik. Nah, Bu, sebenarnya kalau di wilayah Sumatera Utara, kasus stunting yang paling banyak ditemukan ini di daerah mana, Bu? Lagi-lagi mungkin ya, kalau stunting kan seperti saya katakan tadi ya, itu kan lebih ke ranahnya memang dinas kesehatan. Data-datanya memang ada di mereka gitu ya. Namun kalau terkait dengan keluarga berisiko stunting, cuman ini kalau diperuratakan memang hampir ini rata-rata kabupaten kota dengan jumlah tersendiri itu memang rata-rata memang ada keluarga berisiko stuntingnya gitu. Dan di Kota Medan juga berarti banyak juga terdata begitu ya, Bu? Iya, termasuk di Kota Medan. Baik. Termasuk di Kota Medan sendiri. Saya ke Pak Munawar kalau begitu, Pak. Untuk menangani upaya penanganan percepatan stunting ini salah satunya adalah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat begitu. Nah, saat ini penerapan pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat kita begitu seperti apa sudah Pak penerapannya? Iya. Sebenarnya lebih kompleks lagi, bukan hanya cukup bersih sehat. Kalau bersih sehat mungkin salah satu sisi dari faktor kesehatan sudah tercapai. Tapi yang disebut Bu Rindriani tadi bahwa ketersediaan air bersih. Ya kan? Kemudian juga lingkungan jamban keluarga. Itu kan merupakan faktor-faktor yang penting. Dan yang lebih banyak ternyata juga adalah faktor perilaku. Contoh perkawinan anak, perkawinan dini. Termasuk di Sumatera Utara itu masih sangat tinggi. Usia ideal yang diharapkan untuk melahirkan anak yang sehat, yang tidak stunting, itu kan sebenarnya berada di antara 20 sampai usia 35 tahun. Tapi yang di luar itu terlalu muda. Di bawah 20, 15 tahun. Nggak mustahil kalau ke daerah 14, 15, 16 tahun sudah menikah. Dengan berbagai dorongan faktor penyebab. Nah, itu faktor risiko. Nah, yang terlalu tua, seperti kita lihat lah, di masyarakat kita usia 40 tahun, malah lebih, 45 tahun masih juga melahirkan. Itu faktor-faktor risiko. Kompleksitas masalah inilah yang perlu mendapat perhatian, termasuk tadi bersih dan sehat itu. Salah satu faktor yang akan menjadikan keluarga ini kita bebas stunting. Jadi kompleksitas masalah ini harus diperhatikan, sehingga memang pada saatnya keluarga Indonesia secara rata-rata akan mampu melahirkan anak-anak yang sehat dan baik. Gitu. Baik. Pola hidup bersih dan sehat. Itu menjadi harapan kita semua. Nah, lalu Widya dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang stunting lebih jauh ini, kita juga akan berbicara tentang dana BUKB yang siogianya pada tahun 2023 ini sebesar 493 miliar dibandingkan tahun lalu itu 171 miliar. Lantas bagaimana realisasi dan penyerapan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait ini untuk upaya penanganan percepatan angka stunting di wilayah Provinsi Sumatera Utara? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan.
Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya upaya BKKBN menurunkan angka stunting di Sumatera Utara. Dan tentunya berbicara tentang stunting kita akan terkait tentang penyerapan ataupun realisasi dana BOKB yang siogianya di tahun 2023 ini 493 dan dibandingkan tahun lalu itu 171 miliar. Ada peningkatan ditambahkan pemerintah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa segera melakukan penurunannya. Bagaimana Pak gambaran realisasi dan penyerapannya ini? Kemana saja yang upaya-upaya ini ditujukan, Pak? Baik, saya pikir itu salah satu juga masalah yang perlu mendapat perhatian kita semua, bahwa ketika memang ada berbagai dana dengan berbagai mekanisme, itu perlu dukungan semua pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai desa. Seperti dijelaskan tadi bahwa unsur-unsur pemerintahan provinsi sendiri, vertikal misalnya kami di BKKBN juga punya anggaran bagaimana melaksanakan program-program percepatan penurunan stunting ini lewat mekanisme misalnya pengawalan, koordinasi. Nah, sementara ada juga organisasi perangkat daerah yang langsung berperan misalnya seperti dinas sosial melalui berbagai mekanisme juga PHK dan sebagainya, PKH dan sebagainya. Demikian juga dinas kesehatan. Nah, juga mereka punya mengembangkan misi ini. Nah, kerjasama lintas sektor ini perlu keterpaduan sehingga memang akan mengerucut nanti kepada upaya tercapainya program-program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. Demikian juga di kabupaten kota. Kita kenal ada namanya dana DAK untuk kegiatan BOKB. Ada BOKB, operasional kesehatan, operasional untuk kegiatan BOKB. Ini salah satunya adalah bagaimana kawan-kawan di kabupaten kota dapat memanfaatkan dana ini untuk mengkoordinasikan, melibatkan pemerintah daerah termasuk bupati wali kota, supaya bersatu padu menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini. Di dinas kesehatan sendiri kabupaten kota juga ada dana-dana yang berhubungan dengan upaya-upaya percepatan penurunan stunting. Demikian juga dinas teknis lainnya seperti ke PU-an, seperti ke sosial juga yang ada di kabupaten kota. Malah seperti disampaikan oleh Bu KPM tadi, Bu Nurjani, itu dana desa juga sekarang resmi bisa digunakan, yang jumlahnya itu ada datanya di kita, bahwa udah sepakat pemerintah kampung desa dan kelurahan itu untuk kita gunakan sebagai penurunan stunting. Jadi ada cukup banyak, di samping juga dukungan masyarakat melalui BAS, Bapak atau Ibu asuh anak stunting, itu juga sangat luar biasa. Kalau keterpaduan ini, baik upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui berbagai program CSR-nya, ini akan sangat luar biasa sekali. Artinya apa? 2024 kita bisa berharap banyak program percepatan stunting melalui dukungan pendanaan, itu akan bisa tercapai. Tapi catatan, kalau kita lalai, kita nggak fokus, ini bisa saja realisasi kita rendah, realisasi anggaran rendah, realisasi capaian tujuan juga akan rendah. Itu sebagai konsekuensi dari penggunaan dana. Demikian. Baik, saya masih berbicara kepada Pak Munawar sebelum ke Widya. Pak Munawar, saya ingin mendapatkan spesifik information kepada Anda. Apakah setiap daerah ini tentunya Anda menjadi pengawas terhadap pemberian ataupun penyerapan dana BOKB kepada daerah-daerah yang ada kasus stunting tersebut? Pernah untuk mencari tahu Pak, apakah satu bulan ini dana yang diberikan kepada satu kecamatan ataupun desa ini telah diberikan kepada upaya penanganan stunting ini dalam bentuk sepertinya pemberian telur sebesar 1 miliar atau seperti apa? Baik. Di sini kembali kita ke peran pokok BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting. Sejak tahun 2021, Bapak Presiden mempercayai lembaga BKKBN sebagai badan yang akan mengkoordinasi percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di provinsi, kabupaten kota, malah sampai ke desa-desa. Artinya apa? Kami sendiri sebagai BKKBN orang yang terlibat langsung kepada tim TPS tingkat provinsi tadi yang disebut Bu Nurjani. Saya berkepentingan sekali untuk menjamin bahwa uang yang diperuntukkan, kami sebut tagging stunting, itu harus sampai kepada yang berpihak. Tentu saja
itu kan ada tugas-tugas yang sifatnya penyelidikan dan apa. Ya. Tetapi tugas monitoring, evaluasi yang bersifat monet kami harus lakukan setiap saat dan memastikan itu tercapai. Tim saya sampai hari ini itu masih banyak di lapangan. Minggu yang lalu Bu Nurjani kita tugaskan ke Nias ya, Nias itu beberapa kabupaten kota di Nias itu mereka terus berkutat di situ. Memastikan malah membuat hubungan-hubungan dengan Bapak Bupati Wali Kota, bagaimana supaya Bapak Bupati Wali Kota memberi perhatian yang besar. Ini untuk memastikan juga anggaran ini terrealisasi dan yang lebih penting tepat sasaran. Tapi kalau memang kita bicara selanjutnya, apakah telur itu bisa sampai ke keluarga, itu kan masalah lain pada akhirnya. Tugas kami memastikan bahwa semua bantuan, semua upaya harus sampai ke sasaran yang 5 sasaran tadi. Berarti bisa dikatakan sampai sekarang dana itu tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan ya Pak, baik itu sampai ke desa ya? Kalau penyelewengan kan masalah lain lagi nanti. Tapi memang dana itu harus digunakan. Harus digunakan. Baik, tepat sasaran kepada penerimanya. Seperti itu yang dimaksud dengan Pak Munawar. Kita harapkan seperti itu pemirsa. Kalau ada nanti suatu hari ketemuan kita baik itu dan kita akan diskusi lagi kepada Pak Munawar. Baik. Baik, kita ke Bu Nurjani ya. Kalau begitu Bu Nurjani, ini kita ada satu hal yang menarik juga begitu ya terkait dengan program screening hipotiroid kongenital ya, SHK begitu. Nah ini sebenarnya program yang seperti apa sih Bu Nurjani, boleh bantu juga dijelaskan untuk kita dan juga untuk pemirsa TVRI? Itu di kesehatan. Adakah mungkin kaitannya dengan bagaimana untuk bisa menurunkan angka stunting begitu? Bisa, tapi itu memang leadingnya kesehatan yang bicara. Kesehatan, ya, kita kan kalau bicara stunting ini bicara yang lebih kompleks, misalnya anak-anak dengan penyakit komplikasi, TB paru misalnya pada anak. Nah, itu juga kan salah satu penyebab. Tapi kita di BKKBN tidak bicara itu. Ini yang kasus tadi juga mungkin itu spesifiknya harus memang seorang ahli tenaga kesehatan, dokter, spesialis anak yang harus ngomong itu. Karena itu teknisnya bagaimana komplikasi-komplikasi faktor penyebab ini itu berpengaruh terhadap stunting itu sendiri. Tidak ada kaitan kepada orang Bapak ya Pak? Apakah ada kaitannya mengingat juga kalau SHK itu kan hadir bertujuan untuk mencegah terjadinya hambatan terhadap pertumbuhan anak? Itu kan berarti cara melihatnya, itu kan dari segi aspek penyakitnya. Baik. Nah kalau gitu Bu Nurjani, sebenarnya saat ini begitu asupan nutrisi apa yang penting untuk orang tua pahami begitu untuk dipenuhi kepada anak-anak mereka? Karena kalau kita lihat sebenarnya bukan berarti orang tua itu tidak mampu untuk memberikan nutrisi kepada anak-anak, tapi mungkin pola pikir dari para orang tua begitu yang tidak ingin memenuhi nutrisi untuk anak-anak mereka. Seperti apa Bu Nurjani? Baik. Sebenarnya kan salah satu dari ini ya hal yang juga menjadi strategi di percepatan penurunan stunting ini kan seperti disampaikan oleh Bapak Program tadi kan salah satunya adalah juga ini ya merubah perilaku tadi ya, termasuk pola asuh anak. Jadi di di BKKBN sendiri bersama Satgas dan lebih luas lagi di skup TPPS kita kan sudah bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk dalam kaitannya dengan BAAS tadi, Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting gitu ya, yang BAAS tersebut itu ya mayoritas dari Bu Nurjani boleh ditahan sebentar, mungkin kita bisa bantu untuk mikrofonnya Ibu agak lepas tidak terpasang dengan tepat dan kita mungkin akan beralih kepada Pak Munawar untuk bisa Anda untuk mempersiapkan mic-nya lebih baik pula Ibu. Baik, saya ke Pak Munawar ya Widya dan juga pemirsa untuk mengajak atensi pemirsa kembali ke Pak Munawar ini. Pak, mengingat bahwa saya mendapatkan referensi tahun 2022 itu masa jabatan Pak Ijek itu bahwa survei status gizi di Indonesia itu ada sekitar 4,7% angka prevalensi khususnya di Sumatera Utara dan menjadi 21,1% hingga saat ini dari sebelumnya maksud saya 25,8%. Lantas sejauh ini Pak dari 2022 dan 2023 ini hal apa saja yang menjadi acuan evaluasi kita untuk bisa Bapak terapkan dan tim Bapak untuk bisa melakukan percepatan dalam penurunan angka stunting ini? Apa saja program yang perbedaannya itu? Iya, sebenarnya setiap tahun tentu saja tidak ada perbedaan yang signifikan sekali. Tapi memang akan kita tindak lanjuti dengan berbagai rekomendasi dari lapangan. Contoh, ini menarik tadi, ini pengembangan yang tadi ini. Hasil audit kasus stunting. Ini kan akan berbeda dari tahun lalu. Tetapi untuk semua anak-anak dengan kasus stunting dari keluarga yang kurang mampu, perlakuannya sama saja. Kita bisa aja cuma 1 atau 2 telur setiap hari dan selesai 1 bulan, selesai 2 bulan,
selesai 3 bulan atau sampai 6 bulan, tergantung berat ringannya. Tapi anak-anak dengan penyulit ini, dengan berbagai penyakit, ini tentu saja perlakuannya lebih ke tindakan medis. Malah harus kita rujuk ke rumah sakit tingkat provinsi atau rumah sakit regional, ada Malik atau jika perlu memang begitulah kira-kira. Saya ingin menggambarkan bahwa keperluan tindakan itu tergantung berat ringannya kasus stunting ini. Kalau cuma stunting dari seorang ibu yang kurang berada, tidak mampu, tidak ada telur di rumah, itu kan kita harus penuhi kebutuhan dasarnya. Dan masalahnya selesai. Tapi anak-anak dengan penyulit, hidrosefalus, berbagai dampak penyakit yang sangat kompleks, itu tentu saja ada rekomendasi medis untuk anak yang bersangkutan. Nah, kalau sudah begitu, tim kita bekerja, tapi yang menyelesaikan masalah adalah para profesional. Setuju. Tentu saja orang BKKBN nggak akan masuk rumah sakit untuk operasi, ya kan? Kita cuma menemukan kasus, membahas kasus, mengundang pakar, itu pakar anak, kebidanan, psikolog, duduk, ini kasusnya gimana? Nah, rekomendasi mereka akan menentukan keluasan tapi yang penting memang pertanyaan tadi, bagaimana perbedaan tahun sebelumnya? Tentu saja ini kita juga harus hati-hati. Tahun 2023 ini termasuk tahun yang sensitif. Kita salah juga nanti ini politik apa. Saya sendiri masuk di sini baru 3 bulan ke Sumatera Utara. Pak Gubernur udah berganti, Pak Wakil Gubernur udah berganti, para Bupati Wali Kota udah berganti. Dalam minggu-minggu pertama kami sudah membuat audiensi, tapi kami harus mengulang audiensi yang sama. Ini juga kan tidak efisien. Tetapi secara umum memang itulah yang harus kami lakukan. Memastikan bahwa seluruh aparat pemerintah daerah harus berpartisipasi dan memberi dukungan. Saya pengalaman sebelum tugas di Sumatera Utara, di Provinsi Jambi, Bupati Wali Kota, yang memberi perhatian bagus, itu akan berdampak langsung kepada upaya percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Baik Pak Munawar, sebelum saya ke yang lain, apakah dari program Bapak dan ketika ada di program daerah ini yang seyogianya mendukung program Bapak itu, apakah ada intervensi juga dari Bapak? Begini, sebenarnya program upaya percepatan penurunan stunting ini kan sudah ada sejak lama di Kemenkes. Jajarannya sampai Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi sampai Kabupaten Kota. Tetapi kemudian Bapak Presiden melihat bahwa kenapa semacam ada stagnansi program percepatan penurunan stunting. Berarti kan dibuat program khusus, dipercayakanlah BKKBN sebagai koordinator. Tapi ingat, BKKBN nggak punya dokter, bukan dokter semua, bukan bidan perawat semua. Jadi para profesional yang cuma dia punya keterampilan bagaimana mengelola keluarga. Atas dasar inilah BKKBN bergerak dan melibatkan Pantahelik tadi, termasuk kampus, dunia usaha, rumah sakit, berbagai pihak, sehingga kalau ada kasus itu sesuai dengan kebutuhan nanti. Akan dirujuk, akan dikirim ke para profesional untuk tindak lanjut. Baik Pak Munawar, terima kasih atas informasi. Baik, kita kembali ke Bu Nurjani ya, tadi sempat terpotong. Apa kita sudah masuk ke segmen terakhir ini Bang Azril? Mungkin menjadi closing statement. Sekalian closing statement aja dari Bu Nurjani, seperti apa nih Bu asupan nutrisi yang penting untuk diperhatikan para orang tua? Sangat penting itu dia. Silakan Bu Nurjani. Baik, jadi kan sebenarnya pada saat ini gitu ya, di tahun 2023 ini itu ada satu mandat juga dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk keluarga berisiko stunting gitu ya, terutama keluarga yang punya badutannya, itu ada memberi asupan gizi yang temanya itu adalah protein hewani gitu. Protein hewani. Jadi istilahnya minimal sehari 2 telur. Minimal sehari 2 telur. Kemudian maka kenapa tadi saya sampaikan bahwa kami dari pihak Satgas bersama BKKBN tentunya juga ini merangkul berbagai sektor, berbagai pelaku usaha itu atau CSR namanya, itu untuk menjadi baas. Jadi seperti misalnya di Deli Serdang itu ada PMI. PMI itu yang ketuanya kita kenal itu Pak Rahmat Syah yang menjadi abang dari Bapak Wagub kita. Jadi PMI di Deli Serdang itu sudah mendampingi beberapa anak stunting di sana, yang memberi juga ini telur, kemudian juga termasuk beras. Berasnya pun bukan sembarang beras, beras fortifikasi yang sudah dikaji oleh para pakar, sudah kadar gizinya itu sebanyak mana, karbohidratnya sebagaimana, untuk memenuhi kebutuhan para orang tua dan anak. Betul.
khusus diberikan kepada keluarga berisiko Ya. stunting tadi. Jadi juga ini juga tentunya protein nabati juga tentunya terdiri dari buah-buahan gitu ya, kemudian sayur-sayuran dan menyambung seperti yang disampaikan oleh Bapak Munawar tadi, juga ini selain BOKB sebenarnya juga ada BOK. Ya. Ada BOK yang khusus ini untuk Dinas Kesehatan. Ya. Yang untuk tahun 2023 sendiri itu untuk Provinsi Sumatera Utara itu ada sebanyak 96 miliar. Ya. Yang disebarkan untuk seluruh kabupaten kota tentunya ada di Provinsi Sumatera Utara di 33 kabupaten kotanya. Yang itu adalah ditujukan untuk ini termasuk ada 3 kategori, termasuk pengolahan pangan lokal. Baik. Jadi seperti misalnya kan daerah-daerah pesisir pantai yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu kan dapat Baik. memanfaatkan ini ya bahan dasar lokal mereka Baik, Ibu. gitu. Oke, baik. Baik, dan tanpa terasa pemirsa, hasil dari rangkuman pembicaraan kami ini juga menjadi penghujung acara kita pada sore hari ini dalam edisi Markombur Selasa 3 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan memberikan solusi atas segala tema dan juga referensi yang telah kami persembahkan kepada Anda. Saya Muhammad Arjuna Stio. Dan saya Widya Tommy Putri, terima kasih untuk kedua Ya. narasumber kita. Kalau gitu kita serahkan langsung ke teman-teman. Silakan. Silahkan.